Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum belajar saya ada pantun dulu nih. Kekuningan beli mil kita, naik delman kesananya. Kenalan dulu yuk kita, biar seru belajarnya. Oke, perkenalkan nama saya Cindy Fitrianingsih dari kelas PGSD 3C. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang yang pertama. Kita pindah slide dulu. Materinya yakni yang pertama ada kalimat terbuka, yang kedua ada kalimat tertutup, ketiga ada pertidaksamaan linier satu variabel, yang keempat ada persamaan linier satu variabel. Langsung saja kita kepada materi yang pertama, yakni kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, bisa mempunyai nilai benar ataupun salah yang dibantu dengan variabel atau peubah. Ke-1, variabel lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Yang kedua ada konstanta, yakni nilai tetap yang terdapat pada kalimat terbuka. Yang ketiga ada himpunan penyelesaian kalimat terbuka, adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel 1 pada kalimat terbuka. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kalimat terbuka, teman-teman. Di sini ada 2 ditambah A sama dengan 5. Nah, ini kan A-nya itu variabel ya. Ini merupakan kalimat terbuka karena ada variabel A yang diganti dengan S sama dengan 3 akan menjadi benar. Dan jika diganti dengan nilai A, yang lain akan menjadi kalimat salah. Misal, ini contoh kalimat terbuka. Ini kan variabel. Variabelnya itu misal diganti sama 3. Berarti ini jadi kalimat terbuka yang mendapatkan nilai kebenarannya adalah benar. Jika A-nya ini diganti sama 2, kan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Berarti ini adalah jawabannya salah. Jadi kalimat terbukanya itu bisa juga bersifat salah gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Di sini ada contoh soal nih, teman-teman. 3A sama dengan 6. Apakah ini termasuk nilai terbuka? Terbukanya nilai terbuka salah atau nilai terbuka benar nih? Oke, kita tentukan dulu nilai kalimat terbuka yang benar ya. Berarti A-nya itu diganti dengan angka berapa? Angka 3. Nah, jika diganti dengan angka 3, maka kalimat terbukanya itu kalimat terbuka dengan nilai kebenarannya adalah benar, teman-teman. Kalau misalnya yang A-nya ini diganti dengan 2, otomatis kan hasilnya itu salah ya, bukan 6, tapi 5. Berarti nilai kebenarannya itu salah gitu. Terus yang bawah, ada orang Indonesia itu berjumlah X. Nah, X ini kan variabel. Jadi ini adalah kalimat terbuka karena orang-orang pasti berpikiran bahwa berapa ya orang Indonesia itu, kok di sininya X gitu. Jadi mereka masih mengira-ngira, meraba-raba gitu. Jadi ini jawabannya apa nih? Orang Indonesia berjumlah X. Bisa kita jawab salah aja ya. Oke, misal 1200 berarti nilai kebenarannya itu salah. Itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Materi yang kedua yaitu kalimat tertutup. Kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang nilai kebenarannya itu sudah bisa diketahui atau bisa dinyatakan benar atau salah. Nah, contoh nih, 3 adalah bilangan genap. Kalimat ini salah sehingga merupakan kalimat tertutup gitu. Ini hampir sama kayak kalimat terbuka ya, teman-teman. Bisa kan kalau kalimat terbuka itu ada variabelnya, ada A atau ada X, ada Y gitu. Jadi belum diketahui nilai kebenarannya itu bisa beragam, bisa angka, bisa 1, 2, 3 gitu kan, masih terbuka gitu kalimatnya. Kalau tertutup, dia udah dapat hasilnya nih, pasti segini, meskipun benar atau salah, ya udah segitu, berarti kalimatnya itu udah tertutup. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal nih.
5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, ini berarti nilai kebenarannya itu, nilai tertutupnya itu benar gitu, teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Tadi 5 tambah 5 itu sama dengan 10. Berarti ini adalah termasuk kepada kalimat tertutup dengan nilai kebenarannya adalah benar. Lalu yang kedua ada Indonesia ibu kotanya Jakarta. Nah, ini juga termasuk kalimat tertutup dengan nilai kebenarannya adalah benar ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan kepada materi yang ketiga, yakni pertidaksamaan linier satu variabel atau dikenal juga dengan sebutan PTLSP. Adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda ketidaksamaan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini ada contoh kalimatnya, yakni AX ditambah B lebih besar daripada C dengan A tidak sama dengan 0. Ada juga kalimat AX ditambah B lebih kecil dari C dengan A tidak sama dengan 0. Oke, kita lanjut saja ke materi yang terakhir, yakni persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel yakni kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya itu hanya berpangkat 1. Jadi sudah dipastikan bahwa persamaan linier satu variabel itu pangkatnya hanya 1 gitu. Kalau misalnya pangkatnya 2 berarti itu bukan termasuk ke linier satu variabel gitu. Misal di sini kan ada X min 5 sama dengan 8. Nah, ini kan ada variabelnya nih, ada satu variabel. Terus di sini ada soal. Ini misal kita jawab dulu ya. Nah, misal X min 5 sama dengan 8. Dijawab berarti X di min 5 sama dengan 8. Nah, kalau misalnya ini soalnya ya. Nanti di bawahnya kita bikin lagi. Kalau pinggir sebelah kirinya ditambah, maka sebelah kanan juga harus ditambah. Misal, kan ini X min 5 sama dengan 8 ya. Berarti X min 5 ditambah 5 sama dengan 8 ditambah 5. Jadi di bawahnya itu adalah X min, itu kan 5 tambah 5 sama dengan 0 ya, sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Lalu yang terakhir itu berarti nilainya tinggal apa nih? Tinggal X ya, sama dengan 13. Nah, berarti X-nya itu sama dengan 13. Nah, sudah diketahui hasilnya. Lalu di sini tadi ada soal ya di bawahnya. Soalnya ke bawah. Nah, ini kita soalnya pindahin aja ke sebelah nih, ke slide baru deh. Nah, boleh di sini deh. Nah, oke, di sini saya sudah membuat slide baru ya. Oke, kita kopikan soalnya. Nah, soalnya itu tulisannya jadi gini. X ditambah 6 sama dengan 15. Hasilnya berapa? Nah, kita hitung bareng-bareng. Ini kurang panjang. Nah, X ditambah 6 sama dengan 15. Jadi, X ditambah 6 sama dengan, nah kan ini kita nyari hasil X ya. Berarti kalau ininya ditambah, kita kasih min. Dikurangi, kalau ininya 6, kita harus tambah, dikurangi lagi 6. Sama dengan 15
Kalau ini dikurangi, berarti ini juga harus dikurangi 6. Nah, lalu X ditambah 6 dikurangi 6 sama dengan 0 hasilnya. Lalu sama dengan 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Jadi X-nya itu sama dengan 9. Nah, ini dia hasil akhirnya ya, teman-teman. Mungkin sekian saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.